Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan BDR Bahasa Indonesia pada hari ini. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan suatu hal yang baru, yaitu dengan membuat video pembelajaran dengan menggunakan slide-slide. Kita akan memasuki bab 4, yaitu puisi. Pada kesempatan ini Ibu akan mengambil judul dari materi hari ini, yaitu indahnya berpuisi. Adapun materi-materi yang akan Ibu sampaikan yaitu pengertian puisi, ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi, dan cara menulis puisi. Mungkin pada dasarnya kalian sudah pernah belajar tentang puisi ataupun pernah menulis sebuah puisi. Baiklah anak-anakku, kita akan masuk dulu ke pengertian dari puisi itu sendiri. Ibu mengambil pengertian singkatnya saja, yaitu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Kalian tidak harus terpaku dengan pengertian yang Ibu yang sampaikan. Kalian bisa membuat pengertian puisi menurut kalian sendiri. Yang paling penting, mungkin yang kalian tahu, puisi itu adalah kata-kata indah, Bu. Baiklah, sebuah puisi tentu mempunyai suatu keindahan. Nah, ternyata keindahan puisi tersebut disebabkan oleh adanya diksi, majas, rima, dan irama. Tentu hal ini harus terkandung dalam karya sastra tersebut. Pasti kalian lebih tahu, oh Bu, kalau di puisi tersebut pasti harus pemilihan kata-katanya yang bagus, pemilihan kata-katanya yang berbeda dengan yang lain. Nah, selanjutnya selain itu kalian harus juga tahu makna dari puisi. Makna dari puisi adalah kekayaan makna yang terkandung dalam puisi dikarenakan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun maknanya sangat kaya. Kata-kata yang digunakannya adalah kata-kata konotatif. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri puisi. Ternyata ciri-ciri puisi itu ada dua, yaitu puisi dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Yang kedua, puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalaman bersifat imajinatif. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini sebenarnya dibagi dua, ada unsur fisik dan ada unsur batin. Unsur fisik yang terdiri dari diksi atau pemilihan kata, kedua pengimajian, ketiga bahasa figuratif dan tata wajah. Mungkin kita kembali lagi ke diksi, ya. Oh, ternyata dalam sebuah puisi itu yang paling penting itu adalah diksi atau pemilihan kata. Selanjutnya unsur batin. Unsur batin yaitu terdiri tiga juga. Ada tema, ada perasaan, ada nada. Tema jelas harus ada dalam sebuah puisi. Karena jika kalian menulis puisi, kalian menentukan dulu temanya. Yang kedua, feeling. Feeling di sini adalah perasaan kalian seperti apa pada saat menulis sebuah puisi. Tiga nada. Selanjutnya jenis-jenis puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan. Ternyata jenis-jenis puisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif dibagi menjadi tiga juga. Ada epik, ada romansa, ada balada, ada syair. Mungkin yang paling kalian suka yaitu puisi romansa. Pengertiannya kalian bisa melihat sendiri ya, puisi romansa itu apa. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis puisi yang kedua, yaitu puisi larik. Puisi larik ini dibagi menjadi tiga juga, yaitu ada elegi, ada ode, dan ada serenada. Silakan kalian lebih memilih jenis puisi larik yang mana yang menurut kalian cocok untuk kalian.
Selanjutnya kita akan masuk ke jenis puisi yang ketiga, yaitu puisi deskriptif. Ternyata tidak hanya karangan deskriptif saja, tapi puisi juga harus puisi deskriptif. Terdiri dari tiga juga, yaitu satir, kritik sosial, dan puisi impresionistik. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebelum menulis puisi tentu kita harus tahu dulu hal-hal yang harus ada dalam puisi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam puisi, khususnya puisi remaja yang nanti kalian akan buat. Yang pertama moral, kedua agama, ketiga estetika, keempat budaya, kemanusiaan atau humanisme. Hal inilah nilai yang terkandung di dalam puisi yang kalian nanti akan buat. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur menyusun sebuah puisi. Mungkin dengan pas slide ini kalian mulai merasa, waduh ibu, saya tidak bisa membuat sebuah puisi. Saya tidak bisa membuat kata-kata yang indah. Saya tidak bisa yang lainnya lagi. Ternyata membuat sebuah puisi itu kita mempunyai prosedurnya yang tertentu. Yang pertama, yaitu menentukan struktur batin. Yang kedua, menentukan struktur fisik. Struktur batin itu berarti menentukan temanya, kemudian amanat, kemudian perasaan. Kalau struktur fisik, pemilihan diksi, imajinasi, pemilihan bahasa figuratif, pola irama, dan judul yang sesuai, singkat dan tepat. Selanjutnya kita akan masuk dalam penulisan puisi, harus diperhatikan katanya. Kalian akan menulis puisinya yang pertama berapa bait atau jumlah larik atau baris puisi. Di sini ada beberapa jenis-jenisnya, mulai dari 2 larik sampai bebas larik. Ya, ada jenis puisinya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian harus yang kedua, yaitu menentukan irama perulangan bunyi yang sama. Nah, hal yang paling penting dalam menulis sebuah puisi. Yang pertama, tentukan tema puisi tersebut. Kedua, makna puisinya apa? Yang ketiga, pesan puisi yang ingin disampaikan. Kemudian kata-kata imajinatif. Kata-kata imajinatif ini, kata-kata imajinatif ini bisa masuk ke penginderaan. Bisa berbentuk penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, ataupun peraba. Baiklah anak-anakku, ibu cukupkan sampai di sini untuk materi puisi ini. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan LKPD yang ibu sampaikan. Ibu nanti akan kirimkan LKPD-nya dan kalian mengirimkan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.